kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Apabila kita berbicara tentang kaum muda, sering kita dapati di dalam artikel atau tulisan. Bahkan sering kita menyaksikan sendiri partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang, mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan-harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Demikian pula dalam waktu yang sama, mereka adalah harapan-harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di hari esok dan yang akan mempertahankan undang-undang Islam yang akan melindungi generasi muda sejauh dari pengaruh barat yang merusak dan yang akan menjadi pemimpin pada masa selanjutnya. Hal ini dilihatkan seperti ini. Sekarang pemuda besok akan menjadi pemimpin. Subhanallah, Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah generasi di hari esok. Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa yang akan datang. Mengapa saudara-saudara? Mengapa saudari-saudari? Karena pemuda dianggap melambangkan kesemangatan yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur. Dan pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak pernah hancur. Karena alasan inilah, Presiden pertama Insinyur Soekarno suatu ketika pernah berkata, berikan kepadaku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Generasi muslimin yang terhormat, karena itulah agama kita menganjurkan agar kita menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan masyarakat Islam. Ironisnya, di era yang canggih ini, jika kita perhatikan banyak perbuatan kaum muda yang selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Jika kita perhatikan saat ini, kaum muda tidak sadar akan pendidikan. Dan lebih sedihnya lagi, mereka dengan sengaja menghindari ajaran Islam dan mengikuti kebudayaan Barat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tidak bisa membayangkan atau menggambarkan apa yang bakal terjadi pada pemuda di masa yang akan datang apabila tanggung jawab ini tidak diperhatikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mewarnai hidup kita dengan ilmu dan takwa. Karena hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Apabila tidak ada keduanya, maka akan hancurlah generasi muda dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak bermoral dan tidak berakhlak Islam. Karena maju mundurnya negara ada pada tangan-tangan generasi muda. Kalau qala fi syair, inna biyadi syubani amrul ummah wa fi aqdamihim kulla hayatiha. Inna biyadi syubani amrul ummah wa fi aqdamihim kulla hayatiha. Sesungguhnya di tangan-tangan para pemuda itu ada urusan suatu bangsa dan di telapak kaki mereka itu kejayaannya. Generasi muslimin wal muslimat dan saudara-saudara muslimin wal muslimat. Terakhir, namun tak kurang pentingnya, marilah kita sama-sama mempersiapkan generasi muda agar kita mampu menggantikan generasi tua di masa yang akan datang. Marilah kita hindarkan perilaku buruk dan marilah kita kembangkan skill dan potensi demi masa depan negara yang lebih cerah dengan ilmu dan takwa. Generasi muslimin yang terhormat, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Saya kira
Cukup sekian pidato dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kata